17 unit bus Trans Semanggi Surabaya telah mengaspal dari Lidah Wetan ke Kejauhan Putih Tambak. Rute pulang pergi Surabaya Barat dan Timur sekitar 46 km ini bisa dinikmati mulai pukul 5 pagi hingga 10 malam. Untuk sementara ini, penumpang tidak dipungut biaya. Saat naik, hanya pintu samping kiri sopir yang terbuka. Nantinya, jika naik bus Trans Semanggi berbayar, maka penumpang harus menempelkan kartu non-tunai di sini. Di bagian depan bus terdapat bracket untuk menampung sepeda biasa. Sementara jumlah tempat duduk di bus Trans Semanggi Surabaya lebih sedikit dibanding Surabaya Bus. Juga terdapat tempat sepeda lipat. Untuk mengetahui pemberhentian bus selanjutnya, penumpang bisa melihat pada layar informasi dan mendengar dari pengeras suara. Untuk interiornya, di dalam bus Trans Semanggi ini terdapat 28 tempat duduk. Area khusus wanita berada di depan, kemudian area umum berada di belakang, dan ada juga penumpang yang bisa berdiri. Untuk jumlah pintunya ada 4, dan jika penumpang akan turun di pemberhentian bus, tinggal memencet stop, kemudian melalui pintu yang ada di tengah. Saat pertama kali menaiki bus Trans Semanggi Surabaya, salah satu penumpang sempat bingung karena tidak disambut dengan helper seperti saat menaiki Surabaya Bus. Rutenya pun lebih panjang. Sering banget karena pertama kan lebih ekonomis, terus kedua adem, terus jaraknya menjangkau semua. Saya waktu naik itu saya bingung, loh ini sopirnya cuma satu kok nggak ada kondekturnya. Terus gimana cara bayarnya? Ternyata waktu itu masih sosialisasi ya, masih gratis ya. Bus Trans Semanggi Surabaya menjadi alternatif angkutan massal di ibu kota Surabaya, selain bus kota yang lama. Sementara pembayaran Surabaya Bus bisa menggunakan botol plastik atau pembayaran non-tunai. Rp5.000 untuk tarif umum dan tarif pelajar atau mahasiswa Rp2.500. Kini, bus Trans Semanggi Surabaya menggunakan sistem by the service, yaitu pembelian layanan angkutan umum oleh pemerintah kepada operator angkutan umum swasta. Bus tak perlu berhenti lama untuk menunggu penumpang. Rata-rata jarak antar bus Trans Semanggi Surabaya adalah sekitar 12 menit. Namun terkadang tidak konsisten karena faktor kemacetan. Tak ada jalur khusus bagi bus ini. Kita tidak bisa serta-merta membuat lajur khusus sendiri. Harus kita lihat bahwa seberapa banyak lajur itu akan digunakan oleh angkutan umum yang lain. Sehingga nanti nggak sia-sia angkutan umumnya katakanlah 20 menit sekali, 10 menit sekali lewat, akhirnya kan kosong. Kapasitas jalannya kan sudah terkurangi, tapi tidak bisa termanfaatkan. Tapi lambat laun insya Allah aja akan kita lihat sepanjang RW ya jalan masih memenuhi, kemudian jumlah angkutan umumnya cukup banyak. Saya rasa nggak ada salahnya, bahkan harus untuk dibuatkan dedicated lane sendiri untuk angkutan umum. Dosen Teknik Sipil Institut Teknologi 10 November Surabaya, Hera Widyastuti, berpendapat angkutan umum massal bisa menjadi solusi untuk memudahkan mobilitas manusia. Orang akan terus memakai angkutan pribadi jika tak ada angkutan umum massal yang nyaman, aman, lancar, dan murah. Pemerintah selanjutnya perlu mengembangkan alat konektivitas yang lain seperti pengumpan dari kawasan perumahan dan yang berasal dari luar kota. Tapi mungkin nanti berjalannya waktu juga untuk angkutan umum massal yang bus ini headway-nya harus ditambah atau mungkin nanti bisa konektivitas dengan yang lain ya, bus kecil menuju ke perumahan, kemudian yang dari luar kota mungkin ada KRL seperti itu ya, yang kemudian diterima sama bus atau pengumpan yang lain gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang mesti dipersiapkan untuk menjadi kota yang nyaman dalam bertransportasi. Bus Trans Semanggi Surabaya merupakan bagian dari Teman Bus, sebuah program peningkatan konektivitas kawasan perkotaan dari Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Kanzata Marindora, Andreas Wicaksono, Surabaya.